Hai, halo Sobat Alfa Teknik, saya Rafael, bahagia bisa berbagi ilmu dan pengalaman kepada rekan-rekan khususnya di bidang elektronika. Dan di video kali ini ada request dari rekan kita subscriber di channel Alfa Teknik yang menanyakan bagaimana cara mengurut jalur di PCB yang sudah terkelupas. Cara mengetahui jalur-jalurnya bagaimana, karena ada beberapa yang sudah terkelupas, tidak terlihat, atau putus jalurnya. Oke rekan-rekan, dan di video ini saya akan membagikan caranya yang sering saya kerjakan dan saya lakukan, yang mungkin bisa rekan-rekan tiru atau praktekkan, atau bagi rekan-rekan yang mempunyai metode lain atau cara lain, bisa juga komentar di kolom komentar sehingga saya juga mendapatkan referensi yang lebih baik lagi. Atau ada ide-ide baru, silahkan tulis di komentar. Oke rekan-rekan, setidaknya yang sering saya lakukan untuk mengurut jalur dari PCB ada tiga rekan-rekan, tiga cara yang sering saya lakukan. Nah di video kali ini saya akan bagikan. Oke sebelumnya tapi rekan-rekan klik tombol like dan subscribe dulu agar saya lebih bersemangat lagi dalam membagikan trik-trik cara-cara perbaikan elektronika yang ada di sekitar kita. Karena banyak sekali loh video-video cara perbaikan elektronika di channel Alfa Teknik ini yang mungkin bisa menjadi referensi dalam perbaikan rekan-rekan. Oke rekan-rekan, langsung saja kita bagikan atau kita belajar bersama-sama tentang cara mengurut jalur. Nah, oke rekan-rekan, di sini saya mempunyai modul atau PCB dari keyboard Casio rekan-rekan. Dan di sini rekan-rekan banyak jalur yang sudah korosi rekan-rekan. Nah, ini terlihat sudah di jumper-jumper. Ini karena jalur-jalurnya ini korosi atau terbakar. Ada juga yang sudah terkelupas rekan-rekan di sini. Nah, cara yang biasa kita lakukan rekan-rekan untuk cara yang pertama dalam mengatasi jalur yang sudah tidak terlihat atau terkelupas atau kotor, cara yang pertama kita bersihkan dengan thinner rekan-rekan ya. Nah, ini kita bersihkan bisa pakai sikat gigi atau kuas. Saya pakai kuas gini ya. Nah oke, kalau membersihkan pakai thinner jangan sampai kena jalur karbon seperti ini ya rekan-rekan ya. Nanti karbonnya bisa terkelupas ya. Nah, cara yang pertama kita biasanya menggunakan thinner rekan-rekan ya. Nah jadi biasanya kalau sudah kita bersihkan maka akan terlihat jalurnya rekan-rekan. Bersihkan sampai mengkilap, nanti akan terlihat jalur-jalurnya yang putus atau arah jalurnya terlihat rekan-rekan. Nah kenapa pakai thinner rekan-rekan? Nah karena thinner itu cepat kering rekan-rekan, jangan pakai bensin. Atau ya bisa saja pakai bensin, tapi bensin itu biasanya akan merusak bagian-bagian yang plastik seperti ini, akan apa ya, akan rapuh jadinya kalau kena bensin. Nah lebih baik thinner, gunakan thinner yang baik rekan-rekan. Nah ini terlihat rekan-rekan ada jalur yang terkelupas. Nah sudah terlihat kan, kalau bersih gini terlihat. Nah di sini ada jalur yang terkelupas. Nah di sini sebetulnya ini sudah ada jalur yang terkelupas, tapi ini sudah dilapisi dengan tenol yang tebal. Nah terutama di jalur sini banyak sekali yang terkelupas rekan-rekan. Nah oke rekan-rekan juga bisa menggunakan kontak cleaner ya rekan-rekan untuk membersihkan. Di samping thinner bisa juga pakai kontak cleaner. Lalu untuk cara yang sering saya lakukan juga untuk melihat jalur yang rusak atau mengurut jalur, rekan-rekan bisa siapkan ini lampu, terserah lampu apa aja, nggak apa-apa seperti ini. Oke, kita colokkan dulu
lalu kita nyalakan lampunya seperti ini rekan-rekan ya. Nah, cara ini bisa dipraktekkan untuk yang satu layer ya rekan-rekan, PCB dengan satu layer. Nah, rekan-rekan lampunya ini ya ditaruh di bawah seperti ini. Nah, ini namanya diterawang rekan-rekan. Nah, rekan-rekan sudah bisa melihat kan ini jalur-jalurnya itu. Lihat. Nah, jadi kalau ada jalur yang putus biasanya kita bisa melihat dari atas rekan-rekan. Nah, seperti ini. Nah, kalau rekan-rekan lihat di sini ada jalur putus ya rekan-rekan. Ini ada jalur putus, ini jalurnya dari sini ke sini sampai ke sini rekan-rekan. Nah, ini putus atau terkelupas ini sudah rekan-rekan. Nah, jadi bisa menggunakan lampu disorot bagian bawah. Lebih bagus lagi kalau agak remang-remang rekan-rekan atau gelap di bagian atas. Coba kita matikan lampunya sini. Nah, seperti ini rekan-rekan. Ya kan? Akan terlihat jelas rekan-rekan jalur-jalurnya. Nah, kemana saja. Cara ini sangat efektif dilakukan ke PCB yang satu layer. Namun yang dua layer juga bisa rekan-rekan. Hanya saja perlu kesabaran dan ketelitian. Nah, untuk yang dua layer yaitu bagian atas itu jalur dan di bagian bawahnya juga itu jalur. Kalau yang untuk dua layer biasanya komponennya semuanya berbentuk SMD. Lampunya berapa watt untuk menyorot atau menerawang? Nah, ini terangnya saya gunakan 3 watt ini rekan-rekan. Tapi rekan-rekan bisa menggunakan berapapun wattnya, semakin terang semakin bagus rekan-rekan ya. Jadi untuk lampunya terserah. Oke, ini cara yang kedua rekan-rekan yang sering saya lakukan. Nah, oke rekan-rekan, lalu cara yang ketiga yang biasa saya lakukan untuk mengecek jalur rekan-rekan atau mengetahui jalur. Nah, kita menggunakan avometer rekan-rekan, skalanya kali buzzer atau kontinuitas. Nah, yang kalau propnya kita sentuhkan biasanya bunyi. Nah, ini biasanya di avometer digital rekan-rekan. Kita pilih dulu kontinuitas. Nah, kalau disentuhkan ini bunyi ya. Nah, ini kalau kontinuitas juga bisa untuk mengecek jalur short. Nah, kalau bunyi sebuah komponen dicek bunyi, misalnya transistor, biasanya itu short. Oke, pakai kontinuitas ya rekan-rekan. Kita tes dulu apakah bunyi. Ya, bunyi. Nah, biasanya ini bisa diterapkan jika jalurnya sudah terlihat. Misal ini rekan-rekan, jalurnya sudah terlihat ke sini. Nah, ini apakah putus bisa kita cek. Nah, ini oh, tidak putus. Jadi arah komponennya di sini misalnya. Ke sini. Putus ke arah sini. Nah, di sini. Nah, ini putus rekan-rekan. Nah, bisa juga misalnya untuk mengecek jalur seperti ini ya. Nah, di sini ini satu jalur rekan-rekan. Nah, ini tidak putus. Misalnya jalurnya panjang dari sini. Nah, di arah sini rekan-rekan. Nah, di sini kan ada jalur. Nah, biasanya jalurnya ini kan dilapisi oleh semacam lapisan cat. Nah, rekan-rekan bisa menusukkan gini sambil digesek-gesekkan rekan-rekan. Nah, sambil digesek-gesekkan seperti ini. Nah, sudah terlihat kan? Saya akan cek jalurnya ini sampai sini putus enggak. Ini arah sini. Nah, di sini. Oh, tidak putus. Lalu ke sini digesek-gesekkan seperti ini. Oh, tidak putus. Nah, ini jalurnya masih bagus. Nah, avometer ini juga bisa untuk mengecek misalnya ada jalur yang banyak seperti ini rekan-rekan ya di sini. Nah, saya ingin mengecek jalur ini. Nah, di sini ada nggak di kaki-kaki ini, kaki-kaki jalur ini. Nah, kita misalnya cek di situ. Kita cek seperti ini rekan-rekan. Nah, ini ada bunyi di sini. Nah, oke, jadi jalur ini nyambung dengan jalur ini. Nah, coba kita
cek lagi yang ini, jalur ini, komponen ini di sini ada nggak jalurnya? Oh ada, di kaki nomor 1, 2, 3. Nah seperti itu untuk mengecek komponen dengan kaki yang banyak ya. Nah jalurnya di mana? Misalnya di sini lagi, di sini ada IC ya, kakinya banyak sekali. Kita mau cek misalnya ini nyambungnya ke kaki. Nah dari I ini kita bisa cek seperti ini, lalu kita urutkan seperti ini. Nah di sini ada bunyi tadi. Nah di sini, nah di kaki nomor berapa ini? 1, 2, 3, 4. Oh kaki nomor banyak pokoknya di sini. Lalu yang ini ke kaki IC mana? Nah di kaki ini. Nah tuh 2, 3, 4, 5, nomor 5 dari sebelah sini yang saya hitung ini. Lalu ini nyambung kemana? Nah di sini. Nah itu bisa untuk ngecek seperti itu rekan-rekan, untuk mengetahui jalur biasanya. Setelah kita mengetahui jalurnya, nah kita akan lebih mudah lagi untuk memperbaikinya. Bisa juga rekan-rekan kalau mempunyai data skemanya atau data sheet dari komponen, atau skema dari misalnya di sini bagian audio, kita punya skema audionya untuk perangkat tersebut, lebih mudah lagi rekan-rekan. Nah saya akan contohkan juga untuk mengukur komponen ya, untuk mengukur komponen di papan PCB rekan-rekan ya. Nah kita beralih ke sana rekan-rekan, ke sini. Nah oke, di sini saya sudah menggambarkan sebuah contoh skema ya. Ini skema asal-asalan saja rekan-rekan ya. Jadi di sini ada, agak silau ya. Nah gini aja. Di sini ada komponen dan ada jalur rekan-rekan. Nah di sini titik A, B, C dan seterusnya ya, dilambangkan dengan ABC. Rekan-rekan ingin melihat jalur A dan B dengan avometer, itu tinggal gini aja rekan-rekan. Nah kalau bunyi, nah begini ya, kalau bunyi berarti jalurnya dari A ke B baik-baik saja. Misalnya nggak bunyi berarti jalur A ke B putus. Nah lalu rekan-rekan tidak bisa mengecek jalur dari A langsung ke C seperti ini. Ini nggak bisa karena dia sudah melewati komponen rekan-rekan. Akhirnya kita kalau dari A ke C seperti ini, akhirnya kita itu mengukur. Nah misalnya ini resistor, rekan-rekan pindahkan ke skala ohm, lalu langsung saja bisa ukur untuk nilai resistor ini langsung seperti ini ya, kalau untuk mengukur hambatan dari resistor. Nah misalnya resistornya 1 kilo, nah maka akan terbaca 1 kilo rekan-rekan. Jika di atas 1 kilo atau tidak terbaca berarti resistor ini putus. Nah lalu untuk mengukur jalur juga tidak bisa rekan-rekan A langsung ke G. Nah itu nggak bisa rekan-rekan, karena sudah melewati beberapa komponen rekan-rekan ya. Nah misalnya ini rekan-rekan ukur dari A ke G, ini kan sudah melewati beberapa komponen. Ini tidak akan tidak akan akurat rekan-rekan. Nah yang bisa dilakukan rekan-rekan hanya mengecek dari A ke B, bagus tidak putus, lalu dari C ke D bagus jalurnya tidak putus, lalu dari E ke G. Nah untuk mengukur, untuk mengetahui jalur itu putus atau tidak seperti itu. Nah tetapi kalau untuk mengukur komponen rekan-rekan langsung bisa dari B ke C untuk mengukur resistor, tetapi tidak bisa rekan-rekan mengukur resistor ini dari B langsung ke E karena akan melewati dua buah komponen, satu komponen resistor, satu komponen elko. Jadi tidak bisa. Rekan-rekan cek dulu resistornya bagus, baru rekan-rekan cek elko-nya bagus atau tidak di sini ya. Nah untuk rangkaian yang
paralel, nah rekan-rekan harus mencabut salah satu kakinya. Tidak bisa rekan-rekan mengukur komponen paralel langsung seperti ini rekan-rekan. Misalnya ya, ada komponen yang di paralel. Nah seperti ini, misalnya ini ada komponen resistor, lalu di sini ada resistor lagi ya. Antara resistor ini dan ini kan di paralel rekan-rekan ya. Antara komponen ini dan komponen ini kan paralel. Rekan-rekan tidak bisa mengukur seperti tadi langsung seperti ini. Gini tidak bisa, ataupun begini tidak bisa, karena tidak akan akurat, karena ini paralel rekan-rekan dengan ini. Yang bisa itu hanya yang seri rekan-rekan. Nah kalau seri itu bisa, contoh komponen ini dengan komponen ini rangkaiannya seri rekan-rekan ya. Nah ini bisa rekan-rekan, rekan-rekan bisa mengukur di sini, lalu di sini juga bisa. Nah begini bisa. Tapi kalau ini tidak akan akurat rekan-rekan, karena ini paralel dengan ini resistornya. Jadi rekan-rekan harus mencabut salah satu kakinya kalau untuk mengukur seperti ini. Nah baru kita akan bisa membaca nilai dari resistornya seperti ini. Oke. Lalu apa lagi ya? Sepertinya sudah ya untuk mengukur jalur. Nah misalnya dari H ke M ini putus atau tidak, ya tinggal dari H ke M. Sebelum melewati sebuah komponen kita masih mengatakan itu satu jalur, tapi setelah melewati komponen itu kita sudah menyebutnya jalur yang berbeda rekan-rekan, karena sudah melewati komponen. Dari titik A ke B ini masih satu jalur, tetapi dari A ke D ini sudah beda jalur karena sudah melewati sebuah komponen ini. Nah lalu dari C ke I ini sudah beda jalur rekan-rekan, karena sudah melewati komponen ini. Begitupun dari I sini ke K ini sudah melewati komponen, jadi tidak bisa dikatakan satu jalur. Tapi dari H ke M ini masih satu jalur rekan-rekan, tidak melewati komponen-komponen lain. Oke rekan-rekan, jadi seperti itu untuk mengukurnya atau mengetahuinya. Nah kita akan praktekkan di sini rekan-rekan ya.